Bab 4492. Kenapa kamu mengetahui begitu banyak? Namun, ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Pertama, rasakan monster di sini. Bahkan jika dunia dalam lukisan tidak dapat membuka lubang ilahi ini, itu seharusnya hanya menjadi sentuhan akhir. Di tengah sebuah pulau kecil, ombak menghantam pantai dengan lembut, dan suara air yang deras bergema terus-menerus di pantai. Aku sudah tertidur berapa lama? Di tebing tepi pantai, di sebuah gua yang tersembunyi di antara semak-semak, sesosok tubuh dengan lemah membuka matanya. Pria itu berpakaian seperti seorang juru tulis, dan terlihat sangat elegan, tetapi saat ini pakaiannya dan rambutnya acak-acakan, dia terlihat sangat mengenaskan. Saat dia berdiri, sinar matahari di luar gua langsung menembus kulitnya, jelas bahwa pria itu bukanlah manusia, melainkan jiwa. Dan identitas laki-laki itu adalah senior Konghucu yang kabur dari Evan Hu, serta tidak bisa ditemukan oleh si tua serakah dan yang lainnya. Tubuhku seharusnya sudah tidak bisa bertahan lagi. Melihat sinar matahari menembus telapak tangannya dengan mudah, senior Konghucu menarik napas dalam-dalam. Dia digunakan oleh Evan Hu untuk menembus penghalang sebelumnya. Meskipun dia berhasil melarikan diri, itu sudah di ujung kekuatannya. Meskipun dia sangat lelah sekarang, matanya penuh dengan kecemasan. Evan Hu dan Tobi Qiu bekerja sama, dan sebagian dari kemelekatan jiwa telah dilepaskan. Tapi aku tidak menyampaikan berita sebelumnya. Aku khawatir tukang mabuk dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Aku harus kembali. Namun, begitu senior Konghucu berjuang untuk berdiri, kedua kakinya melemah dan jatuh lagi. Bahkan cahaya di tubuhnya menghilang sebagai akibatnya. Gawat, aku tidak bisa kembali, aku hanya bisa mencoba cara ini. Senior Konghucu tersenyum pahit, melihat tanda di telapak tangannya. Om. Di dalam hutan lebat, Eric Qin menerbangkan pisau Yu yang di tangannya. Puluhan siluman serigala berjatuhan dengan cepat di sekelilingnya. Segumpal kemelekatan jiwa dikumpulkan oleh Eric Qin dan dimasukkan ke dalam guci jiwa. Siluman serigala ini jelas merupakan ujian bagi penyusup di alam lukisan Guanshan. Apalagi Eric Qin menemukan bahwa monster-monster di sini juga memiliki kemelekatan jiwa yang bisa diserap, bahkan bisa ditelan dengan teknik pemurnian roh. Hanya saja kenapa harus siluman serigala? Eric Qin melanjutkan, merasa sedikit menyesal. Pada tahap awal ujian, jumlah iblis monster relatif kecil, dan siluman serigala ini terutama berfokus pada kecepatan dan kekuatan, yang kebetulan mengenai keahlian Eric Qin. Tidak perlu banyak energi untuk bertarung. Jadi saat dia memenggal kepalanya, dia berpikir dengan bebas. Awalnya, dia ingin melihat karakteristik pupet es serta roh pohon yang ditemui Vinola Su dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia malah berurusan dengan siluman serigala yang sangat banyak hingga dia hampir muntah. Tapi sekali lagi, di antara pegunungan dan hutan, Dewa Bintang mengatur siluman serigala sebagai lawan, yang juga cocok untuk jenis dunia ini. Hanya saja, bisakah dia mendatangkan sesuatu yang menarik? Eric Qin baru saja selesai memikirkannya, ketika tiba-tiba dia merasakan seluruh dunia dalam lukisan itu bergetar. Begitu dia mengangkat kepalanya, Eric Qin melihat sebuah meteor terang jatuh miring dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Titik pendaratan tampaknya merupakan area di mana dia berada. Apakah ini adalah meteor yang jatuh? Eric Qin menatap lurus-lurus. Tapi segera, dia bereaksi dan menjadi lebih bingung. Ini adalah dunia dalam lukisan, dari mana datangnya fenomena langit? Lagi pula, bukankah seharusnya semua aturan dunia dalam lukisan itu sama? Hanya karena dia mengajukan keluhan,
sehingga Dewa Bintang ingin sedikit memberi warna pada dirinya sendiri. Erikin ingin melarikan diri begitu dia memikirkannya. Tetapi pada saat ini, dia dengan terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga siluman serigala yang menyerang dari segala arah. Seolah-olah seseorang melakukan teknik waktu, dunia seakan berhenti, dia hanya bisa berdiri tegak di tempat, menunggu cahaya Reiki di pupil matanya membesar dan membesar. Eric Kin, Tuan Muda Kin. Di luar lukisan, di panggung tontonan, raut wajah semua kultivator juga berubah drastis. Begitu banyak orang telah memasuki dunia dalam lukisan, dan semuanya berjalan sangat lancar, tidak ada yang menyangka akan terjadi kesalahan ketika tiba giliran Eric Kin untuk masuk ke dalam. Di sana, meteor terus mendekati Eric Kin, namun Eric Kin tidak bisa menghindar. Saat berikutnya, pemandangan dalam lukisan itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, menyebabkan semua kultivator menutup mata dengan cepat. Sedangkan di dunia dalam lukisan, Senior Konghucu, meteor itu jatuh dan tidak membahayakan Eric Kin. Ketika dia melihat bahwa sebenarnya ada Senior Konghucu di dalam cahaya, Eric Kin juga terkejut. Dia tidak menyangka kakak tertua dari Situa Serakah dan lainnya kehilangan kontak, akan muncul di sini. Menemukan bahwa dia bisa bergerak, Eric Kin pertama-tama melakukan ilmu 7 pedang pembunuh untuk membunuh siluman serigala yang bergegas di sekelilingnya, kemudian mendukung Senior Konghucu. Waktu hampir habis. Senior Konghucu terengah-engah dan napasnya menjadi semakin lemah. Nak, cepat beritahu Situa Serakah dan yang lainnya bahwa ada sesuatu yang terjadi pada tanah warisan, katanya buru-buru. Tidak tahu apa masalah itu. Eric Kin mengerutkan keningnya. Dan apa yang terjadi pada tubuhmu? Bagaimana senior bisa berteleportasi ke tempatku? Ini adalah dunia dalam lukisan, dan dia hampir tidak memiliki kontak dengan Senior Konghucu. Bagaimana pihak lain bisa sampai di sini? Terutama Senior Konghucu sangat lemah saat ini, tidak hanya tidak memiliki basis kultivasi sebelumnya, tetapi seluruh tubuhnya penuh dengan energi kematian, yang tampaknya telah mencapai batasnya. Bocah bau, jangan tanya. Apa yang kukatakan sangat merepotkan, akan ada kekacauan besar di dunia jalan surga, dan kalian juga akan mengalami bahaya. Aku tidak memiliki banyak waktu, jadi cepatlah gunakan patung pusaka. Senior Konghucu melompat dengan tergesa-gesa. Sebelum dia meninggal, dia harus mengirimkan berita ini. Sudah saat apa sekarang? Tapi Eric Kin masih menanyakan ini dan itu, kenapa dia tidak bisa melihat bahwa masalahnya mendesak. Senior, jangan khawatir, kamu sedang berbicara tentang pemecahan segel iblis darah mayat hidup, kan? Kata Eric Kin. Jangan membuat tebakan acak, aku tidak akan, tunggu sebentar. Bagaimana kamu bisa tahu tentang iblis darah mayat hidup dan segelnya? Senior Konghucu hampir menggigit lidahnya, menatap Eric Kin dengan tatapan tak percaya. Bahkan jika Eric Kin benar-benar melihat orang itu di bawah laut dan tahu bahwa orang itu disegel, kecil kemungkinan dia akan langsung memberitahu klan orang itu. Ini adalah iblis langit, dan itu adalah iblis langit dari keluarga kerajaan. Eric Kin seharusnya sama sekali tidak bisa berhubungan dengannya. Jika benar-benar adalah masalah ini, maka senior bisa menghemat tenaga untuk memperbaiki tubuhnya. Situa Serakah dan yang lain telah aku bawa turun dan berhasil masuk ke sini untuk menghadapinya, kata Eric Kin. Melihat ekspresi senior Konghucu, dia sudah bisa menebak sebagian besar. Kali ini, ekspresi senior Konghucu seperti disambar petir, mulutnya membesar hingga tidak bisa berbicara. Seluruh dirinya terkejut. Situasi macam apa ini? Tidak masalah jika Eric Kin tahu segalanya,
Tapi dia juga memberitahu si tua serakah dan yang lainnya sebelumnya dan membawa mereka. Kenapa dia tahu lebih banyak daripadaku? Anak ini adalah manusia atau hantu? Apa yang terjadi? Cepat beritahu aku, dan sudah berapa lama mereka masuk? Melihat senior Konghucu sangat ingin mengetahui hal ini, Eric King buru-buru menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Anak baik, aku tidak menyangka kamu begitu banyak membantu kami. Setelah mendengarkan, senior Konghucu merasa lega dan penuh emosi. Bersambung.